Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke guys, di kesempatan yang berbahagia ini saya akan melakukan restart ya, mematikan HP Xiaomi Redmi 9T karena ada beberapa aplikasi yang kagak bisa dibuka guys ya, seperti kamera. Coba kita buka kamera. Kita cari dulu kameranya, Bang. Nah, ini kamera. Perhatikan di sini kamera bermasalah. Masih tidak dapat terhubung ke kamera. Coba mulai ulang perangkat. Nah, di sini kita disuruh mematikan HP-nya. Kemudian kayak YouTube itu dibuka, bisa terbuka tapi nggak muncul videonya guys ya, nggak bisa tuh. Ini sebulan lebih yang lalu ini pernah masuk ke counter kami guys ya, dengan kendala ini kalau dimatikan itu nggak bisa dihidupkan kayak gitu, nggak bisa dihidupkan nih kalau sudah dimatikan. Ini ada IC yang bermasalah di dalam, yaitu IC RF atau IC booster jaringan 4G-nya. Nah itu, nah kemarin itu saya udah buat videonya ini. Nanti link videonya ini kutaruh di deskripsi. Alternatif mudah kalau HP Xiaomi Redmi 9T mati total setelah di restart atau dimatikan. Nah, di sini saya memanasinya menggunakan blower guys ya, atau solder uap. Namun saya bilang juga di video ini, kalau kita nggak punya blower atau solder uap, di sini kita bisa menggunakan korek gas kayak gitu. Nah, di sini ada yang malah sudah mencoba. Makasih Bang, worth banget. HP ku kembali hidup setelah nyoba panasin pakai korek. WKWKWK. Agak panik sih tadi bakar-bakar mesin. Nah, jadi ini 10 hari yang lalu dia komen dengan menonton videoku ini, saya memanasinya menggunakan blower, tapi saya bilang di sini kalau nggak ada blower ya dipanasi pakai korek bisa juga. Namun di sini hati-hati. Ya hati-hati guys ya, jangan sampai mesin kamu terbakar. Ini yang penting ada panas-panasnya. Ya sudah. Oke, baiklah, dan ini saya upload sebulan yang lalu ya, sebulan lebih yang lalu saya upload, dan pada hari ini masuk lagi guys ya. Tapi saya bilang kepada yang punya HP ini, kalau bisa ini jangan dimatikan HP-nya ini, ya kan? Jangan dimatikan HP-nya. Nanti kalau dimatikan HP-nya ini nggak bisa dihidupkan. Dan setelah sebulan lamanya dia kembali lagi ke sini dengan kendala harus mematikan HP-nya. Sementara kalau dimatikan ini nggak bisa dihidupkan. Baiklah, di sini saya berbagi solusi alternatifnya saja. Dan kalau teman-teman pengen permanen nggak mati-mati lagi, maksudnya pas kita matikan dan bisa dihidupkan normal sebagaimana mestinya, ya tinggal diganti IC RF-nya. Nah, berhubung di sini saya nggak punya IC-nya kayak gitu kan, di sini kita menggunakan solusi yang ya menurut saya mudah, dan ini bisa jadi alternatif. Intinya bagaimana HP-nya jangan dimatikan kayak gitu. Tapi di sini mengharuskan untuk dimatikan karena kayak kamera nggak bisa guys ya. Oke, langsung saja Bang. Di sini coba kita matikan. Ya, matikan daya, dan di sini saya akan mencoba menghidupkannya. Bisa ndak? Ini biasanya dihidupkan nggak bisa, di charger pun nggak ada respon. Coba di sini saya on kan, ya kalau bisa ya nggak usah dibongkar ya, ngapain susah-susah atau capek-capek membongkar. Kalau misalkan bisa dihidupkan dan ternyata ini tidak bisa dihidupkan. Selama HP-nya ini kalau hidup ndak dimatikan ya nggak apa-apa guys ya. Nah, kalau dimatikan pas mau dihidupkan tuh nggak bisa, dia di charger pun nggak ada respon atau no respon. Dan ini kalau teman-teman cari di YouTube, ini sering banget terjadi pada Redmi 9T. Oke, permasalahannya ini, dan tidak ada respon apapun. Baiklah, di sini saya akan mencoba membongkar HP ini guys ya. Ini hanya solusi alternatif, tidak permanen. Dan kalau kita diharuskan untuk merestart HP, ya apa boleh buat guys ya. Tapi kalau hitungannya itu sebulan sekali ya masih nggak apa-apa guys ya. Kalau sebulan sekali kita bongkar HP-nya. Oke, kita buka dulu casingnya ini.
Nah, di sini ada kabel fingerprint, jangan langsung ditarik habis ke atas. Oke, santai aja. Di sini ada kabel fleksibel. Nah, oke, kita buka dulu untuk bautnya ini. Kita percepat aja videonya. Ya, kita lepas kabel fleksibel baterainya. Kita lepas kabel fingerprintnya. Coba kita pasang lagi kabel fleksibel baterainya. Dan coba kita tes menghidupkan, bisa ndak ini? Kali aja bisa kan, setelah dilepas baterainya. Tetap nggak bisa. Coba kita buka kabel fleksibel baterainya. Oke, semua kabel fleksibel kita lepas guys ya. Nah, ini kabel fleksibel LCD touchscreen-nya. Kita lepas juga. Kita akan mengambil mesinnya ini guys. Ini antenanya kita lepas juga, hati-hati takutnya kalau salah posisi dan kita paksa kepala atau konektor antenanya itu bisa copot guys ya, yang melekat di mesinnya ini. Oke, hati-hati, kita congkel pakai pinset. Ya, lengket di kamera, kabel fleksibel kamera yang besar itu kita lepas. Ya, kita ambil mesinnya, kita amankan bodinya ini. Oke, kita akan memanasi ini. Ya, di sini ada IC RF atau IC booster jaringan 4G-nya. Nah, kalau permanen, cara permanennya supaya ini bisa dihidupkan kalau ini dimatikan ya tinggal diganti saja. Berhubung saya nggak ada stoknya guys ya, apa boleh buat di sini kita akan mencoba menggunakan cara alternatif ini aja, yaitu dengan cara dipanasin. Oke, di sini kita akan memanasinya menggunakan blower. Kalau teman-teman nggak ada blower, gunakan korek aja, tapi hati-hati jangan sampai mesin kamu malah terbakar guys ya. Di sini kita kasih cairan flux dulu. Oke, kita akan memanasi. Ini kita tutupi dulu guys ya, karena ini jack atau tempat soket atau colokan headsetnya ini terbuat dari plastik. Kita panasin dulu, kita tutupin dulu kayak gini pakai mesin bangkaian. Oke, di sini kita akan melakukan pemanasan. Ya, blowerku ini blower quick 850A. Di sini anginnya saya setel di 4,5, panasnya di sini. Nah, blower quick 850A ini beda-beda guys ya. Kalau punya temenku 3 aja anginnya itu udah kencang banget. Nah, sementara punyaku ini 4,5 itu belum terlalu kencang, sementara panasnya kalau punya temenku 3 aja sudah panas banget. Nah, ini kalau 4,5 masih standar panasnya, tapi ya nggak apa-apa, intinya blowernya masih bisa dipakai. Oke, ya kita panasin, panas-panas guys, tapi jangan terlalu panas juga. Di sini blowernya dimainkan, jangan stuck ya. Ini panas-panas.
pakai korek bisa juga, tapi hati-hati, dan biasanya korek ini lambat guys ya karena kurang panas gitu nah. Dan beresiko kalau terkena mesin HP kita. Oh, lumayan panas. Kalengnya bisa dibuka, bisa enggak. Nah, saya nggak usah membukanya karena panasnya itu tembus guys ya. Lumayan. Oke, gitu aja sampai mendidih-didih nih fluxnya. Oke, lumayan panas guys. Kalau pakai korek mungkin bisa, tapi lama ya guys ya. Oke, di sini masih panas. Kita akan dinginkan atau sekaligus membersihkan menggunakan cairan thinner. Di sini kalau belum mau diulang aja lagi, misalkan belum mau kan. Ya, mesinnya masih panas, kita tunggu sejenak biar agak dingin baru dipasang guys ya. Ya, di sini udah agak dingin guys ya. Tadi saya skip untuk mendinginkannya, butuh waktu sekitar 2 sampai 3 menitan. Dan kalau kamu pengen cepat untuk pendinginannya bisa dikipas. Nah, ini adalah kipasku guys ya. Kipas penghisap asap solder. Jadi untuk anginnya ini berarah ke belakang kipas ini. Jadi kalau kita menyolder di depannya ini, asap soldernya diisap nih. Untuk keamanan supaya asap soldernya ndak diisap sama kita guys ya. Oke. Nah, untuk lebih mempercepat ya silahkan dikipasin supaya cepet dingin. Dan langsung aja bang, di sini kita pasang semua kameranya. Feeling saya ini udah bisa. Oke, jangan sampai kameranya ini ada yang ketinggalan, nanti ribet lagi. Nah, untuk posisi kameranya jangan sampai tertukar. Kayak gitu guys ya, jangan sampai ketuker. Ingat posisinya, kalau perlu sambil difoto guys ya nanti kalau membongkar. Oke, semua kameranya kita pasang, jangan sampai ketuker ya. Oke, tinggal kita pasang ke bodinya sini. Ya, kita rapatkan mentok guys ya ke frame atau tulang tengahnya. Kita pasang kabel fleksibel LCD touchscreen sekaligus kabel fleksibel chargernya, kabel fleksibel baterainya juga kita pasang, dan kita baca doa dalam hati, mudah-mudahan ini bisa. Coba kita on kan. Dan udah getar, dan oh akhirnya bisa guys ya. Itulah solusi alternatif yang mungkin bisa kita lakukan tanpa harus mengganti IC RF atau IC booster jaringan 4G nya kayak gitu kan. Nah, karena di sini kita nggak ada stoknya. Sebenarnya bisa diambilkan dari HP Oppo, cuma tetap aja kita nggak ada stoknya guys ya. Dan ini bisa dijadikan alternatif dulu aja. Yang penting dijaga aja HP-nya jangan sampai kehabisan baterai atau mati gitu kan. Nah, kalaupun mengharuskan harus mati karena kamera yang nggak bisa dibuka kayak tadi, atau aplikasi yang nggak bisa berfungsi kayak YouTube tadi, ya apa boleh buat, silahkan dimatikan. Cuma untuk menghidupkan kita harus panasi dulu kayak gini guys ya. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak ada blower, bisa gunakan korek.
Tapi hati-hati jangan sampai PCB-nya mengenai apinya ini jarak 3 cm sampai 5 cm ini panas. Silakan dipanasi saja IC-nya guys ya, yang berkaleng, dan kalengnya nggak usah repot-repot dibuka, langsung panasi dari luar aja dan ini sudah bisa. Dan hampir kelupaan guys ya, kameranya ini belum kita pasang yang paling gede ini. Coba kita pasang dan kita pasang semuanya guys ya. Yang kita lepas ini kabel fleksibel fingerprint kita pasang. Nah oke, kemudian pelan-pelan bang ya. Kemudian kita pasang nih ya, plastik penutup PCB-nya. Oke, kita pasang semua baut-bautnya bang. Saya akan percepat video ini, persingkat durasi yang ada. Oke, sudah bisa. Kita pasang backdoornya. Oke, kemudian kita pasang SIM tray-nya. Oke, di sini untuk sarungnya ini belumut guys ya. Coba kita bersihkan dulu pakai minyak kayu putih. Dan di sini sudah selesai permasalahannya guys ya, tanpa kita harus mengganti IC RF atau IC booster jaringan 4G-nya. Cuma ya kayak gitu guys ya, dia nggak permanen. Ini dijaga saja, jangan sampai mati HP-nya. Kalaupun nanti sampai mati ya apa boleh buat, kita lakukanlah cara pemanasan IC tadi, kalengnya tadi yang kecil tadi guys ya. Dan ini sudah bisa. Coba kita cek untuk kameranya, ini sudah bisa. Coba. Kameranya ini kabur, kacanya mungkin ada noda atau ada debu gitu. Coba kita bersihkan. Ya, sudah bisa menjepret. Iya, coba kita keluarkan tadi, agak blur. Coba kita masuk lagi dan ini sudah lumayan terang. Tuh. Untuk kameranya oke, sip. Kemudian kita buka atau kita tes buka YouTube guys ya. YouTube-nya tadi kan kagak bisa dibuka tuh. Dan kita lihat di sini tuh udah bisa. Ya di sini sudah bisa guys ya, YouTube-nya sudah bisa. Mantep bang, dan demikian semoga bermanfaat. Saya akhiri video ini sampai di sini. Begitulah solusi alternatifnya guys ya, tanpa harus mengganti IC RF atau IC booster jaringannya. Ya tinggal kayak gitu aja guys. Oke.
Jadi ini bisa dijadikan alternatif dan HP-nya bisa digunakan sampai dengan nanti kita mematikan HP-nya. Ya, jangan sampai mati guys ya HP-nya. Kalau baterainya mau habis ya silahkan di charger. Namun di sini kalau mengharuskan harus mati ya apa boleh buat, silahkan dimatikan. Kayak tadi kan kayak kamera nggak bisa dibuka, kayak YouTube apa nggak bisa difungsikan, ya udah. Kalau hitungannya sebulan sekali ya nggak apa-apa guys ya kalau menurutku. Demikian, semoga bermanfaat. Saya John Itung, saya akhiri. See you the next video my brotherku.